Pemirsa Baga TV, panjenengan nggak komen, saya Satria Nugraha selaku host program seputar COVID-19 Malang Raya. Saat ini saya didampingi oleh Mas Taufik, Ketua Kamda Malang, kemudian Mas Har Bagus, Ketua Satgas COVID Kamda Malang. Menurut Mas Taufik, tapi sebelumnya Mas Taufik silakan memperkenalkan diri. Nanti kita bisa berbincang-bincang terkait peranan pemuda dalam menghadapi COVID-19 di Malang Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas keadaan kita saat ini ya, yang walaupun dalam semua keterbatasan gitu ya, kita tidak henti-hentinya untuk mencoba memberikan suatu nilai dalam aktivitas-aktivitas kita gitu ya. Karena ya mau nggak mau seperti itu tuh. Tidak bisa hanya karena keadaan saja kita tidak mencoba untuk menghasilkan sesuatu gitu ya, untuk memaknai dan memberikan nilai seperti itu ya. Kayak pertama saya juga ucapkan terima kasih ya karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan kami, pandangan kami ya tentang keadaan saat ini. Keadaan yang ya kita tahu sendiri ya, memberikan dampak secara menyeluruh seperti itu. Kita kan mungkin kalau misalnya teman-teman di media sosial ya, kan cukup hangat itu membahas tentang bagaimana sih keadaan kita saat ini ya. Keadaan dimana yang mungkin langkah-langkah yang sudah diambil, kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan gitu kan. Ya secara langsung kita dapat menilai seperti itu gitu kan. Nah, sekarang secara khusus kalau di Kota Malang sendiri ya kita tahu sendiri sudah PSBB sejak kemarin ya, sejak tanggal 17 Mei gitu. Dan saat ini juga di Kota Malang itu juga memberikan pengaruh yang sudah sering didiskusikan sebenarnya di forum-forum online ya, lewat media Zoom, Google Meet dan sebagainya, bahwa ini akan berdampak ke masyarakat secara menyeluruh gitu. Saya sudah banyak dengar cerita-cerita di mana ya banyak yang di PHK gitu ya, yang penjualannya menurun, terus juga aktivitas-aktivitas terhambat ya. Belum lagi kemarin dengar keadaan masyarakat yang secara ekonomi kurang gitu kan. Pusing mikirin gara-gara corona ini ya, pusing mikirin ekonomi, pusing mikirin kesehatan, pusing juga mikirin aturan PSBB, nah, seperti itu ya. Ya itu ya, jadi kalau dari pemuda sendiri ya kita juga tahu bahwa saat ini mau gak mau aktivitas kita terhambat dengan keterbatasan. Nah sehingga ya dari diskusi kemarin juga pernah ya, dari kami diskusi bahwa ya beberapa solusi juga kita menyampaikan ya, kenapa sih kita nggak pakai tes ya, mass tes aja gitu ya. Kenapa sih kita memilih PSBB dan sebagainya. Oke, mungkin sudah disampaikan secara narasi ya, tapi ya itu suatu hal yang ya kita akui saja itu yang tidak puas bagi kita ya. Sebagai pemuda itu ada ketidakpuasan kita dalam mengambil langkah solusi melawan corona ini gitu ya. Mungkin itu dulu ya dari Ana untuk menyampaikan pandangan. Silakan nanti kita bisa menyampaikan diskusinya. Menurut Mas Taufik, sejarahnya lahirnya Satgas COVID Kamda Malang seperti apa? Apakah keterpaksaan, keikhlasan atau seperti apa? Alhamdulillah ya. Ya, ini salah satu gerakan ya dalam menghadapi masalah sekarang. Dari kami itu kan mencoba untuk istilahnya tadi ya, menghasilkan nilai gitu. Di kondisi seperti ini ya pastinya kita tidak bisa lagi menggunakan ruang-ruang publik. Nah, sehingga tadi kita berinisiasi bagaimana agar kemanfaatan ini dapat terus kita hasilkan gitu, seperti itu ya. Sehingga dari kita semua ya, dari atas juga, dari pusat dapat arahan untuk segera membuat satgas gitu. Satuan tugas yang dimana kita menghimpun teman-teman dari mahasiswa agar bisa memberikan bantuan walaupun memang kami akui bantuan kami ya tidak bisa secara menyeluruh menyelesaikan gitu kan, tapi adalah ya upaya juga itu kan. Kalau misalnya kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, itu bukan berarti kita tidak mencoba untuk
apa memberikan sesuatu seperti itu gitu. Jadi seperti itu dari alasan kenapa Satgas itu hadir agar kita dapat apa memberikan nilai gitu terhadap aktivitas-aktivitas. Saya langsung ke Mas Har Bagus selaku Ketua Satgas Covid Kamda kami daerah Kota Malang. Apa yang sudah pernah dilakukan dan bagaimana rencana kedepannya Satgas Covid Kamda Malang? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa sekarang Malang sudah menjalankan PSBB, Pak ya. Dan kita tahu akibat daripada PSBB ini yaitu menurunnya kegiatan ekonomi di Kota Malang seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Malang masih memiliki banyak masyarakat yang kualitas hidupnya di bawah standar. Dalam arti masyarakat miskin, pemulung, kemudian pekerja di pasar, mereka secara ekonomi menurun dan kebutuhan mereka perlu kita cukupi. Maka dari itu kami dari Satgas kami Malang kemarin membentuk Satgas dengan tujuan utama kami sebenarnya adalah untuk membantu para pedagang kaki lima, kemudian para pemulung dan para saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan harian mereka gitu, Pak. Nah, dalam hal ini kita lebih fokus sebenarnya kepada menyediakan sembako atau kebutuhan sehari-hari untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Karena kita melihat dan kita sangat prihatin gitu dengan keadaan mereka. Dalam keadaan normal saja, ekonomi normal saja, kehidupan mereka itu sudah susah gitu, Pak. Apalagi sekarang dengan keadaan pandemi seperti ini, justru kehidupan mereka justru tambah susah gitu. Maka disitulah kami berusaha hadir untuk menolong saudara-saudara kita agar tidak terlalu bersedih, agar juga apalagi ini Ramadan, Pak ya, sudah mendekati Lebaran, seharusnya kita semua kan sama-sama senang, suka-suka kita sama-sama bahagia, namun kondisi seperti ini, maka kita ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka dengan membentuk Satgas Covid ini, Pak. Dan teman-teman kita tahu bahwa pemuda memiliki peran yang besar dalam penanganan Covid ini. Kita tahu pemerintah berusaha bersinergi dengan pemuda. Kita tahu pemuda telah melakukan pendataan, kemudian telah melakukan sosialisasi baik dengan Darling online, dengan kita tahu dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya. Juga pemuda sudah melakukan kegiatan penjagaan dan sosialisasi di kampung-kampung. Kita tahu dengan menurunnya kegiatan ekonomi, banyaknya PHK yang terjadi, banyaknya pengangguran, maka meningkatnya kriminalitas. Kita tahu sudah terjadi banyak sekali penjaraan di supermarket, kemudian pencurian di rumah-rumah. Maka dari itu peran pemuda untuk menjaga keamanan juga sangat diperlukan. Kita tahu di Malang sudah dibentuk titik-titik untuk keamanan, setiap orang yang mau masuk dicek KTP, kemudian kesehatannya, itu sudah meminimalisir terjadinya pencurian atau kemalingan di rumah-rumah seperti itu, Pak. Nah, untuk itu kita dari Satgas kami Malang, dari kami berusaha untuk membantu pemerintah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, gitu, Pak. Kami berusaha untuk ikut serta dalam pengambil perumusan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sudah benar atau belum? Apabila belum benar, maka kami akan menampung aspirasi dari masyarakat yang akan kami teruskan ke pemerintah agar kebijakan ini tepat sasaran seperti itu, Pak. Kebetulan di sini juga hadir Bapak Ahmad Fuad Rahman SE, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang sudah mendengarkan aspirasi dari Mas Taufik, Ketua Kamda Malang, dan Mas Har Bagus, Ketua Satgas Covid-19 Kota Malang. Menurut Bapak Ahmad Fuad Rahman, kira-kira bagaimana evaluasi atau penilaian langkah relawan pemuda ini, Pak, Satgas Covid Kamda Malang? Pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman aktivis ya, khususnya yang terwadai oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia untuk daerah Kota Malang ya, karena sudah memberi membentuk satgas. Ya, inilah yang kita butuhkan, bagaimana teman-teman pemuda dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki bisa bersama-sama melawan corona ini ya, COVID-19. Dengan cara apa ya? Dengan cara sosialisasi, agar masyarakat yang dibawa ini bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang COVID. Ya, memang COVID ini berbahaya. Ya, memang kita harus waspada, tetapi tidak boleh panik. Ya, kita waspada, tapi tidak boleh panik. Nah, oleh karena itu kami
meminta juga kepada pemerintah Kota Malang untuk bisa merangkul anak-anak muda, ya, bukan hanya untuk sosialisasi kepada masyarakat, tetapi juga mengajak mereka untuk bisa lebih produktif, ya, bisa di rumah juga, ya, produktif di rumah. Jadi membuat apa lagi namanya media online atau bisnis online, ya. Jadi menggencarkan biar lebih produktif lagi. Makanya kami terima kasih kepada adik-adik aktivis kami daerah Malang karena sudah menjadi bagian dari memberantas COVID-19 di bumi Arema. Mudah-mudahan, ya, dengan ditetapkannya PSBB di Malang Raya ini menjadi salah satu cara kita untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di bumi Arema yang kita cintai. Apa kendala-kendala di lapangan dalam melakukan sosialisasi ataupun dalam melakukan kegiatan bansos atau kegiatan mencerdaskan masyarakat terkait COVID-19 ini? Jadi kalau bicara tentang komunikasi ya, sosialisasi ke masyarakat, yang pastinya yang agak menjadi kendala adalah sumber daya gitu ya. Sumber daya gitu. Karena kita tahu bahwa mungkin masyarakat tahu nih gitu, COVID ini berbahaya gitu. Masyarakat tahu virus ini bisa ngancam nyawa gitu. Tapi masalahnya apa yang bisa membuat mereka lebih selamat lagi, lebih merasa aman gitu kan. Ketika di rumah mereka harus memikirin tadi yang saya sampaikan, pusing juga mikirin bagaimana esok hari seperti itu kan. Harus bagaimana menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu kan. Belum lagi kalau misalnya yang sudah punya anak ya, yang melakukan pendidikan itu kan harus menyesuaikan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan yang yang mau nggak mau kita harus akui terdapat faktanya seperti itu gitu kan. Sehingga kalau menurut saya pribadi bagaimana sosialisasi yang tepat adalah bagaimana membuat masyarakat ini juga merasa nyaman juga berada di dalam rumah gitu kan. Kita mungkin jangan melarang mereka untuk keluar gitu, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana mereka ya merasa enak berada dalam rumah gitu kan. Benar. Itu kan salah satu tanggung jawab kita gitu kan. Sehingga ya adanya secara dukungan masyarakat tuh ada juga untuk saling menyelesaikan pandemi ini seperti itu. Mungkin itu kalau dari Kalau Mas Harbagus, menurut Mas Harbagus dalam melakukan kegiatan Satgas COVID-19 kan sepertinya perlu biaya, tenaga, pikiran. Apa langkah-langkah strategis dalam menjalankan dan mensukseskan program Satgas COVID-19 Kamda Malang? Jadi memang dalam menjalankan Satgas Covid kami Malang ini, kami yang pertama jelas perlu sumber daya manusianya, Pak. Kami tahu bahwa mayoritas mahasiswa di Kota Malang saat ini sudah pulang gitu, Pak. Dalam arti mereka karena sudah lama libur kuliah, kemudian perkuliahan menggunakan online, maka mereka sudah pulang. Dan kami memang memaksimalkan kader-kader atau teman-teman yang masih berada di Malang seperti itu. Yang kedua, dalam masalah pembiayaan, kita memang sedikit kesulitan karena dalam hal ini kami biasa melakukan donasi secara langsung, Pak. Jadi melakukan donasi secara langsung di jalan bertatap muka dengan masyarakat. Namun pada kali ini kita melakukan donasi secara online gitu, Pak. Jadi secara online, jadi via transfer. Jadi kita mengedukasinya juga via online. Ini agak kesulitan karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan seperti itu, Pak. Maka untuk dalam pendanaan ini kita juga tidak bisa hanya mengandalkan dari pendanaan dari masyarakat, donasi dari masyarakat, tapi kami juga berharap gitu, Pak. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah dan kami insya Allah siap untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Informasi yang sudah dilakukan cerdas ya, di Kempot kemarin, jadi melakukan konser di rumah, kemudian donasi online menggandeng kitabisa.com. Apakah Mas Harbagus ini punya keinginan seperti itu? Ya bukan meniru, artinya perlu ada solusi-solusi online ini, kan, sehingga harapannya donasi ini bisa dijalankan oleh Satgas Covid untuk kebutuhan masyarakat, karena masyarakat juga kembali lagi butuh sembako murah, butuh kesehatan yang terjamin, kemudian kadang ada yang nggak mampu beli masker juga ada. Ngapain beli masker ya? Makan aja susah, beli masker diganti seminggu sekali. Nah ini bagaimana Mas
Hal-hal seperti itu memang adalah ide-ide yang sangat baik, Pak ya. Maka dari itu kami memang ke depan berharap kita bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dan juga kita bisa berkolaborasi dengan mungkin juga dengan ulama, dengan para astadid, dengan ustadz-ustadz, dengan pemerintah dan juga dengan seniman untuk menggalang donasi ini. Karena apa? Karena kalau kami sendirian dalam menggalang donasi ini kita agak sedikit kesulitan gitu, Pak. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri, kemudian pembiayaan dari kita sendiri atau dari masyarakat, itu nanti hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau kita ada berdampingan dengan pemerintah, berdampingan dengan lembaga-lembaga lain, karena ini adalah bisa dikatakan derita kita bersama gitu Pak ya. Ini adalah masalah kita bersama, maka ini juga harus kita pecahkan bersama-sama gitu. Kita tahu kalau kita bersama-sama insya Allah nanti bisa lebih kuat ke depannya gitu Pak. Bagaimana tanggapan Mas Ahmad Fuad Rahman ini terkait dalam hal operasional dan pembiayaan? Otomatis kan relawan juga perlu biaya lah ya, makan, kemudian riwa-riwi, kemudian menyalurkan bantuan ke masyarakat. Kadang gini, mahasiswa mikirkan orang lain tapi tidak mikirkan diri sendiri kan kasihan juga. Nah ini bagaimana tanggapannya Mas? Jadi terkait dengan operasionalnya, ya memang eh, teman-teman saya kira sudah dilatih untuk bisa membuat strategi fundraising ya. Makanya kami berpesan banyak-banyak mensosialisasikan secara online ya kan, kepada masyarakat ya kan, terutama kepada kakak-kakak alumni kan gitu. Nanti juga dari pemerintah Kota Malang sehingga kita bisa simbiosis mutualism ya kan. Jadi bersama-sama kita bisa menjadi mediator ya antara yang kelebihan dengan dan kekurangan. Kalau kita punya data yang bagus, yang jelas, yang lengkap, akurat, pasti mereka akan tergerak ya kan. Oh di daerah mana mereka kekurangan, di daerah mana yang kelebihan. Nah ini tinggal dikomunikasikan. Dan saya juga minta memang teman-teman anak muda ini yang katanya intelektual bisa membantu membuat konsep ya kan tentang kampung tangguh yang sudah ada sekarang ini. Artinya menjadi bagian dari masyarakat, melihat bagaimana permasalahan yang mereka hadapi dan membantu mencarikan solusi. Ya, itu saya kira yang perlu yang perlu diketahui dan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang kita menginjak di sesi terakhir, bagaimana closing statement Mas Taufik selaku Ketua Kamda Malang menyikapi pandemi COVID-19 untuk bisa disampaikan kepada masyarakat? Jadi dalam keadaan seperti ini ya, sebenarnya ini salah satu di mana kita bisa meningkatkan solidaritas ya. Solidaritas antara satu sama yang lain gitu ya. Bagaimana mungkin yang dulunya jarang di rumah gitu kan, karena adanya ini kita bisa peduli lagi dengan tetangga-tetangga kita gitu kan. Ada sekitar-sekitar kita, dan mana kita bisa saling tadi meningkatkan rasa solidaritas kita seperti itu. Sehingga kita bisa bersama ya melewati ini semua gitu kan. Tidak hanya saya saja, tidak hanya keluarga saya saja, tapi ya kita bersama sebagai masyarakat Malang gitu kan. Kan slogan yang disampaikan ya bahwa Malang bermartabat. Salam satu jiwa kan. Nah, seperti itu. Jadi kita memang menjadi satu kesatuan dalam menghadapi ini semua gitu kan. Yang kaya tadi kan tidak lagi terlalu adanya jenjang sosial gitu kan, jenjang status antar masyarakat. Ya kita sama-sama ini menyelesaikan semuanya itu kan. Sehingga tadi kita bisa bersama-sama melewati ini dalam satu kesatuan seperti itu. Untuk masyarakat di Indonesia dan khususnya di Malang Raya, kita sedang menghadapi masa-masa sulit, kami tahu, dan dalam ekonomi kita juga sedang mengalami penurunan dan juga terjadi banyak sekali PHK, Pak. Dari banyak sekali PHK. Kami mendapat laporan dari masyarakat dan juga dari beberapa keluarga kami juga yang terkena PHK bahwa ada ketidakadilan di situ. Dalam arti ketika mereka di PHK yang sebelumnya mereka harusnya mendapat pesangon 100% utuh, ternyata tidak, hanya mendapat 50% gitu Pak. Ini juga sangat disayangkan seperti itu Pak ya, karena kenapa? Karena itu adalah hak mereka, dan dalam keadaan seperti ini harusnya perusahaan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara penuh karena sudah mereka kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan sehari-hari, kemudian
pesangonnya hanya 50% gitu, dengan alasan karena pandemi ini. Nah, untuk teman-teman harapannya bisa saling mengerti gitu kan, antara perusahaan maupun dengan masyarakat bisa saling bahu-membahu, kemudian tidak merugikan satu sama lain. Dan juga untuk para pelaku UMKM, kami tahu beberapa memang sedang mengalami kesulitan dalam hari ini, maka kami sebagai mahasiswa juga sebagai kaum intelektual menyarankan kepada teman-teman untuk berpikir kreatif dan inovatif gitu Pak. Apabila memang usahanya, kemudian dagangannya dan segala macam yang tidak bisa berjalan karena COVID atau pandemi ini, maka untuk segera melakukan pivot gitu Pak, untuk segera melakukan perubahan produksi atau perubahan strategi pemasaran seperti itu. Insya Allah dalam keadaan seperti ini tetap ada jalan. Kalau kita berusaha, insya Allah tetap ada jalan, dan insya Allah nanti akan ada kemudahan di kemudian hari, asalkan kita kreatif dan kita menciptakan hal-hal yang baru di tengah pandemi atau di tengah virus corona ini Pak. Pemikiran-pemikiran Ketua Kamda Malang, kemudian Ketua Satgas Covid Kamda Malang dalam hal menyikapi pandemi COVID-19, sehingga harapannya bisa ditiru, bisa diaplikasikan pemuda yang lain di Malang Raya maupun di Indonesia. Dan yang terakhir, closing statement dari Bapak Ahmad Fuad Rahman, anggota DPRD Kota Malang, terkait peranan pemuda dalam menyikapi COVID-19 Kota Malang, sehingga ada rasa saling gotong royong ke depannya. Closing statement dari saya ya, tetap produktif ya, bersatu melawan COVID-19. Pemirsa BK TV, kita sudah mengikuti bincang-bincang bersama pemuda dan anggota DPRD Kota Malang. Saya Setia Nugraha, host program bincang-bincang seputar info COVID-19. Pak BK TV, pancen apik nggak tik komen.